Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalida. Saya dari kelas manajemen 4E, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar dan Kesiapan Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa kelas 11 di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Langsung saja ke bab 2, yaitu pembahasannya. Yang pertama, kerangka teoritis. 1. Hasil belajar. A. Pengertian hasil belajar. Menurut Ari Kunto, hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. Lalu yang B, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor internal, meliputi faktor jasmania dan faktor psikologis. Lalu faktor kelelahan. Dan yang kedua, faktor eksternal, meliputi faktor keluarga dan faktor sekolah. Yang kedua, motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar menurut Khadijah menjelaskan, yaitu motivasi belajar sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, fungsi motivasi belajar. Motivasi belajar dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Mujjiman, ada 8 faktor yang mempengaruhi pembentukan motivasi belajar, yaitu yang pertama, faktor pengetahuan tentang kegunaan belajar, yang kedua, faktor kebutuhan untuk belajar, yang ketiga, faktor kemampuan melakukan kegiatan belajar, yang keempat, faktor kesenangan terhadap ide melakukan kegiatan belajar, yang kelima, faktor pelaksanaan kegiatan belajar, yang keenam, faktor hasil belajar, yang ketujuh, faktor kepuasan terhadap hasil belajar, dan yang kedelapan, faktor karakteristik pribadi dan lingkungan terhadap proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, kesiapan belajar. Pengertian kesiapan belajar menurut James Driver yang dikutip dalam Slameto mengemukakan bahwa kesiapan adalah preparedness to respond or react. Maksudnya, kesiapan adalah persiapan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan diperlukan dalam proses belajar mengajar karena dalam kondisi siap siswa akan cenderung lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar. Menurut Darsono, faktor kesiapan meliputi pertama, kondisi fisik yang tidak kondusif, misalnya sakit. Yang kedua, kondisi psikologis yang kurang baik, misalnya gelisah atau tertekan. Lalu menurut Jamarah, faktor kesiapan meliputi kesiapan fisik, kesiapan psikis, dan kesiapan material. Baik, selanjutnya kerangka berpikir. Yang pertama, motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi. Apabila siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka siswa akan lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar dan semakin mudah bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran dan menyerap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga diduga motivasi belajar ini merupakan pengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi. Lalu yang kedua, pengaruh kesiapan belajar terhadap hasil belajar ekonomi. Kesiapan belajar merupakan keseluruhan kondisi siswa yang akan membuatnya mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Lalu yang ketiga, pengaruh motivasi belajar dan kesiapan belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar ekonomi. Siswa yang memiliki motivasi belajar dan kesiapan belajar yang baik, maka dapat membantu siswa tersebut meraih tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar ekonomi yang baik pula. Baiklah, lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang A, jenis penelitian. Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, karena data yang diperoleh akan diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasar statistik. Lalu, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini saya laksanakan di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April sampai bulan Juni 2021. Lalu, subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini adalah siswa-siswa kelas 11 Ilmu Pengetahuan Sosial di SMA Negeri 2 Kota Dumai tahun ajaran 2020 atau 2021 sebanyak 97 orang. Teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ini saya memakai 2 metode. Yang pertama, metode dokumentasi, yang dimana dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah siswa yang menjadi populasi hasil belajar siswa melalui dokumen data akademik siswa. Lalu metode kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya yang terakhir, teknik analisa data. Teknik analisa data yang saya gunakan ini adalah analisa deskriptif, yang mana menurut Sugiono
analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistika deskriptif meliputi modus, rata-rata min, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Baiklah, itu tadi presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.